Bab ke-83, Epilog. 29 hari, 23 jam, 50 menit, dan 36.000 detik kemudian. Nathaan. Nathan yang saat itu tengah asyik mengisi TTS teka-teki sinting di kasur, terperanjat bukan main, mendengar teriakan Vanya yang menggelegar itu. Ia bergegas turun dari kasur dengan cepat, lalu menghampiri Vanya dengan tergopoh-gopoh. "Kenapa, sayang?" tanya Nathan kebingungan. "Celananya gak muat, gak bisa dikancingin." Huhuhu. Vanya mulai drama, kayak anak paut pas mau dibangunin untuk sekolah. "Ya udah, gak usah dipakai. Dah genap 3 bulan kan kandunganmu. Wajar kalau perutmu mulai kayak airbag. Mulai sekarang pakai baju hamil atau dasar mini yang lucu-lucu ya. Biar kamu tetap nyaman. Akunya juga senang. Kan jadi gampang kalau pingin nengokin dede bayi." Nathan memelorotkan hot pants yang kekecilan itu, lalu membopong tubuh Vanya ke kasur. Aku mau diapain?" Vanya berteriak histeris. "Dipakai dong, sayang. Kan udah dibuka tuh. Sayang kan kalau gak dipakai. Ingat, mubazir itu temannya setan. Van. Tapi dihitung lembur ya, nak. Mayan buat nambah modal beli slot. Kamu kenapa sih, Jum? Tim melulu kayak orang lagi gondongan." Kau tegur Nyonya Bramantia pada besan tengilnya itu. "Aku sedih. Entar Sabtu aku udah resmi dideportasi dari rumah ini. Setelah berbulan-bulan berkesempatan jadi ratu, akhirnya aku harus kembali jadi upik abu lagi. Aku sedih harus balik ke Magelang lagi. Nyesek banget rasanya, gak bisa numpang makan gratis lagi di sini. Harus beli beras sendiri, beli jajan sendiri. Gak bisa morotin Lilo, gak bisa menggila bareng kalian lagi." Nyonya Bramantia langsung mencebikan mulutnya. "Beneran kamu gak pingin pulang ke Haribaan? Ke rumahmu sendiri?" Luciana mengangguk cepat. "Tapi kasihan Donia. Entar telantar dia. Bisa-bisa bapaknya entar bangkit dari kubur. Terus nyikik aku deh karena menelantarkan anak lelaki satu-satunya itu. Gini aja deh. Itu kan aku ada rumah satu lagi di daerah Melican tuh. Entar kutanyain sama Nathan. Boleh gak rumah itu ditempati kamu sama Doni? Soalnya itu rumah dah atas nama Nathan. Sebulan lagi kebetulan kan dah habis kontrak tuh. Kalau misalnya Nathan dah kasih izin, entar kamu tanyain si Doni, mau gak dia pindah sekolah ke Jogja?" Mendengar ucapan Nyonya Bramantia, Luciana langsung melakukan salto 3 kali, saking senangnya. Yes, rezeki anak solih. Malam harinya, Vanya the Barbarian, Nathan, Big Asi, Luciana, dan Nyonya Bramantia tengah berkumpul di Padang Masya, di ruang tengah ding. Mereka tengah melakukan rapat umum pemegang saham. "Nak, rumahmu yang di Melican itu, boleh gak dipakai sama Juminten?" Nyonya Bramantia memulai rapat dengan melontarkan pertanyaan pada anak lelakinya itu. "Mama mau pindah Jogja emangnya?" Sambar Vanya. "Pinginnya gitu, Van. Biar Doni pindah sekolah. Mama pingin dekat sama kalian. Kalau Mama tinggal di Magelang, Mama takut entar kegokilan dan kegilaan Mama bisa luntur karena jarang diasah." Jawab Luciana sambil menye-menye. "Berhubung niat Mama sungguh mulia, aku kasih yes buat Mama. Nathan, kamu yes atau nomor?" "Ya, walaupun penampilan Anda malam ini pas-pasan sekali. Suara meleyot-meleyot kayak kaleng rombeng gitu. Tapi berhubung wajah Anda ngenes sekali, okelah saya kasih yes buat Anda." Luciana bersorak. Setelah menimbang, mengingat, merebus, menabok, mengutil, melampiaskan, merogoh, menyayangkan, melakukan, menggairahkan, maka Bibik memutuskan untuk ngasih yes untuk Nyonya Luciana. Luciana melakukan split untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Baiklah, voting dinyatakan selesai. Dari 13.000 kertas suara yang masuk, 4.000 diantaranya dinyatakan tidak sah, karena bukannya dicoblos tapi malah diwarnai pakai krayon. Dengan ini, sidang Dewan Pimpinan Partai menyatakan bahwa Saudara Luciana tidak bersalah. Untuk itu, Saudara Luciana berhak mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik, juga ganti rugi material dan imaterial sebesar 3 miliar rupiah. Dibayar tunai. Bagaimana saudara saksi? Apakah sah? "Sah." Jawab Nathan. "Vanya, Big
Luciana bersamaan. Setelah itu, Big Asi selaku pimpinan rombongan umroh memimpin doa mau makan bersama-sama sebagai wujud syukur atas selesainya rapat gak jelas tersebut. Nak, Lilo suruh kesini, dong. Mama ada perlu sama dia. Ucap Nyonya Bramantia beberapa saat kemudian. Mau apa sih? Ma, mau molotin dia? Mau nanya? Itu istrinya dah dapat kerjaan apa belum? Kalau belum, biar si Rati menggantikan tugas si Fanya tuh. Nawasin minimarket sama toko bangunan. Kamu di rumah aja ya, Van. Gak usah ke toko lagi. Ya Mama. Terus aku di rumah ngapain dong? Celetuk Vanya dengan kecewa. Gak usah drama. Kalau full di rumah, entar kan kamu bisa mengembangkan bakat judi online-mu itu, Van. Kalau perlu entar jadikan rumah ini sebagai pusat sabung ayam, pusat penjualan togel Singapura, dan lain-lainnya. Makasih Ma, atas ide sintingnya. Sama-sama, sayang. Sore harinya. Tok. Bukain, Van. Bibik mager. Perintah Big Asi pada Vanya. Vanya bangkit dari kursi, lalu bergegas membukakan pintu. Subscribe, teriak sang tamu. Vanya langsung menutup pintu kembali dengan cepat. Bukain pintu, Maaf, saya tidak diizinkan membukakan pintu untuk orang yang tidak dikenal. Takut kena gendam saya. Buka pintu. Vanya, ya Allah, jahanam banget kamu. Nak, orang tua mau ngasih surprise, malah ditutupin pintu. Vanya kembali membuka pintu. Papa, Mama. Ketiganya berpelukan dengan mesra. Papa sama Mama naik kuyang mangnya. Kok aku gak dengar suara mobil berhenti di depan rumah tadi? Tanya Vanya keheranan. Jalan kaki aja semenit nyampai. Kenapa harus repot-repot nyewa kuyang? Vanya melongo. Maksudnya, Papa dan Mama pindah ke Jogja, Van. Persis di depan rumah kalian. Mata Vanya tampak berbinar-binar. Serius? Ma? Seneng deh sekarang Jeti deketan semua. Nathan, cepetan turun. Mama Romlah, Mama Juminten. Udahan nyari kutunya. Cepetan kesini. Vanya berteriak dengan heboh. Nathan, cium tangan sama Sri Baginda Raja dan Permaisuri. Perintah Vanya, begitu Nathan turun dari kayangan. Makasih ya, Nathan. Kamu mau menerima anak om yang luar biasa itu sebagai istrimu. Yang sabar ya, dipanjangin ususnya. Nasihat Lesmana pada menantunya itu. Ya, Om, saya sudah kebal kok. Nathan menjawab sambil tersenyum kecut. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Mister, Mani datang. Guys, ayo cepetan, langsung pilih menu. Saatnya perbaikan gizi. Celetuk Luciana tiba-tiba. Benar saja, tak lama kemudian, Lilo masuk dengan tampang innocent-nya. Selamat datang, Mazeh. Silakan dipilih menunya. Untuk siang ini, rica-rica memes gak ada ya? Demikian juga dengan tongseng kadalianya. Vanya menyambut kedatangan Lilo dengan ramah. Halah, palingan kalian mau nyuruh aku ngebayarin makanan lagi, kan? Beneran kamu gak mau ngebayarin kita-kita? Loh, oke. Semoga harimu Senin terus. Semoga setiap hajatanmu isinya amplop kosong melulu. Saat di jalan semoga kendaraanmu selalu di belakang truk ayam. Semoga isi paket sembakomu sarden kadaluarsa semua. Semoga kalendermu sampai tanggal 35. Semoga kamu nyusahin orang tua melulu. Dan semoga saat sampai di rumah, tetanggamu motong keramik sampai pagi. Vanya mengeluarkan kutukannya. Lilo langsung mengkeret. Iya deh, aku rela diporotin lagi hari ini. Cepetan pada pesan. Semua langsung bersorak-sorai menyambut kedatangan timnas U16 yang baru saja tiba di Terminal Giwangan. Sambil menunggu kurir datang, Lilo berkenalan dengan kedua orang tua kandung Vanya the Barbarian. Pah, si Edward gimana kabarnya sekarang? Tanya Vanya penasaran ke arwah. Dah koit dia, Van. Dicincang abis sama preman yang adiknya pernah jadi korbannya Edward. Syukurlah kalau gitu. Hitung-hitung ngurangin jumlah sampah masyarakat. Ya kan, Pah? Lesmana mengangguk, membenarkan. Demikian juga jamaah lainnya. Suasana sunyi, sesunyi hatinya
jomblo fisabilillah dan jomblo naudzubillah. Lilo, Rati dah hamil belum sih? Tanya Nyonya Bramantia sejurus kemudian. Belum, Tante. Kenapa sih? Butuh bantuan gak? Loh? Celetuk Nathan yang diakhiri dengan kepalan tangan dari Vanya. Tanyain istrimu dong. Loh, dia mau gak menggantikan tugas Vanya tuh? Ngurusin minimarket sama toko bangunan Tante. Serius, Tan? Pasti mau, Tante. Soalnya dia dah mulai bilang suntuk di rumah melulu. Syukurlah kalau begitu. Besok Rati suruh kesini ya. Loh, biar Vanya ngajarin dia. Terus langsung kerja deh. Rati jangan diajarin judi loh. Van, kamu tuh menyesatkan soalnya kadang-kadang. Ancam Lilo pada Vanya. 5 bulan kemudian. Duh, gak sabar deh pingin lihat baby cantiknya papa. Ucap Nathan sambil mengelus-elus perut Vanya yang sudah kayak balon itu. Semakin mendekati HPL, aku tambah deh degan. Nathan, aku takut kenapa-napa. Jangan negatif thinking dong, sayang. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Kata Mama si Laura sekarang lagi hamil muda loh. Nah, si Rati juga. Hamidun berjamaah deh kita. Untung pelakunya beda-beda ya. Kamu lagi ngapain sih? Nat, putih-putih memanjang yang ada di bawah kulitmu ini apa sih? Van. Oh, lawan kata mudah tuh. Sulit. Selulit. Nataan. Nathan merasa gemas, lalu mengusel-usel istrinya itu. Duh, gendutnya istriku. Tuh kan, mulai body shaming. Awas aja kalau kamu nanti macam-macam. Gara-gara penampilanku yang berantakan usai melahirkan. Aku mana berani sama kamu. Bidadari gembul cantiku, aku justru malah seneng kalau kamu gemukan. Kenapa? Soalnya Jetty lebih menggemaskan. Terutama di bagian-bagian kesukaanku tuh. Nathan mengerlingkan sebelah matanya pada Vanya. Seneng ya, Van? Sekarang semua keluarga besar kita Jetty berdekatan semua. Mama dan papamu tinggal di depan rumah kita. Tante Luciana dan Doni tinggal di Jogja juga. Lanjut Nathan kemudian. Iya, aku senang sekali, Nak. Tapi, aku gak bisa ngebayangin gimana rempongnya tuh para nenek lincah setelah anak kita lahir nanti. Bakalan cekik-cekikan kali. Berebut pada pingin ngendongin. Belum ditambah mama sama papaku. Biarin aja mereka cekik-cekikan. Mumpung banyak yang ngasuh baby kita. Kita puas-puasin aja bercinta. Bikin adiknya. Oke, sayang. Waktu berlalu. Tak terasa, libur telah tiba. Hori. Vanya duduk di ruang tengah sambil meringis menahan kesakitan. Sejak tadi malam, ia sudah merasakan kontraksi. Lesmana, Larasati, Luciana, Big Asi, Doni, dan Nathan sudah siaga 1 sambil terus mengamati tinggi permukaan air bendungan Katulampa. Don, kasih aku tebak-tebakan dong, untuk mengalihkan kesakitanku. Perintah Vanya pada adik lelakinya itu. Doni tergeragap. Dia terdiam sejenak, sebelum mulai melontarkan tebak-tebakan gaji pada sang kakak. Oke, pertanyaan pertama. Apa perbedaan pemurung dengan pemulung? Gampang. Kalau pemurung gak pernah merasa gembira. Kalau pemulung gak pernah merasa gembira. 100. Oke, next. Pohon apa yang sering muncul saat Idul Fitri? Pohon maaf lahir dan batin. Gak ada pertanyaan yang lebih sulit apa, Don? Oke, pertanyaan terakhir. Dijamin kamu mumet ndasah, Mbah. Jalinan cinta Kevin dan Sinta terjalin sejauh 1234 km. Jika mereka pacaran selama 3 tahun, maka berapa frekuensi pertengkaran antara keduanya? Masa bodoh ah. Nataan, sakit. Nathan dan Lesmana segera membopong tubuh Vanya ke dalam mobil, lalu tancap gas ke klinik bersalin. Atas rahmat Allah yang Maha Esa, dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka setelah mengalami kontraksi beberapa jam, Vanya berhasil melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik, yang diberi nama Kia Putri Abishaka. Tadinya si Vanya mau ngasih nama Kiu, tapi dipelototin sama Nathan. Mentang-mentang Vanya jago main Kiu-Kiu tuh. Pokoknya, Senin sama Selasa, Kia boboknya sama aku. Ucap Nyonya Bramantia. Oke, gak apa-apa.
Berarti Rabu dan Kamis Kia sama aku. Luciana gak mau kalah. Jumat dan Sabtu, giliran kami dong. Celetuk Lesmana dan Larasati bersamaan. Dih, masak aku kebagian minggu doang sih? Big Asi melayangkan protes. Nathan dan Vanya saling bertatapan penuh arti. Makasih ya, sayang. Kamu sudah mau bersusah payah melahirkan bayi cantik kita. I love you, Vanya, ucap Nathan sambil menciumi wajah Vanya. Mereka lalu berpelukan mesra, tak menghiraukan keributan dan hura-hara yang tengah berlangsung di kamar itu. Tok, tok, tok. Dengan ini, novel Unfaedah ini dinyatakan tamat.